Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di modul keempat dari pembahasan Cyber Operation, yaitu tentang sistem operasi Linux atau Linux, atau ya umumnya kita menyebutnya dengan Linux saja ya. Pengetahuan dan skill tentang sistem operasi Linux ini merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam operasi keamanan atau cyber ops. Ini adalah 7 topik yang akan dibahas pada modul kali ini. Yang pertama tentang dasar Linux, kemudian tentang shell Linux, kemudian server dan klien Linux, administrasi dasar dari server Linux, kemudian file system di Linux, kemudian menggunakan GUI di Linux, dan yang terakhir adalah menggunakan Linux host ya untuk keperluan operasi atau keperluan sehari-hari dan juga keperluan operasi keamanan. Nah, bagian pertama ini adalah tentang dasar Linux. Ya, untuk Linux sendiri, saya yakin sebagian besar atau mayoritas harusnya mahasiswa di IARSI semester pertengahan ini sudah memahami ya. Linux ini merupakan sistem operasi yang sudah ada sejak tahun 91. Linux ini bersifat open source, cukup cepat, andal, dan berukuran kecil. Jadi ukuran kernelnya itu sangat kecil, sehingga sistem ini membutuhkan resource yang cukup sedikit, tidak perlu resource yang harus lengkap ya, untuk menjalankan sistem operasi ini. Linux ini sekarang sudah banyak ditemukan di beberapa platform, yang dimulai dari jam tangan, kemudian mobile device, hingga superkomputer. Nah, Linux ini dari awal ini memang dirancang untuk terhubung ke jaringan, sehingga ini membuatnya lebih mudah untuk menulis dan menggunakan aplikasi yang berbasis jaringan. Distribusi Linux atau distro Linux ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan paket yang dibuat oleh sebuah organisasi yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, yang menyertakan kernel dari Linux dan beberapa tools dan software yang disesuaikan. Nah, Linux ini sering menjadi sistem operasi pilihan utama ya di SOC atau Security Operation Center. Ada beberapa alasan. Yang pertama, Linux ini sifatnya open source, sehingga siapapun bisa mendapatkan Linux tanpa biaya dan bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan tertentu. Sehingga tentu saja di SOC, Linux yang dibutuhkan atau yang digunakan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan SOC. Kemudian, Linux ini boleh dibilang sangat andal ya, terutama dengan menggunakan command interface. Dengan menggunakan Linux berbasis CLI ini memungkinkan adanya analisa untuk melakukan tugas yang tidak hanya secara langsung di terminal, tapi juga bisa dioperasikan dari jarak jauh. Sehingga operasinya bisa dilakukan dari manapun dengan tidak membutuhkan resource yang cukup besar. Kemudian user dari sistem operasi Linux ini memiliki kontrol yang besar di atas sistem operasi. Harusnya bagi pengguna Linux di level administrator atau biasa kita sebut sebagai root atau super user, ini bisa memodifikasi semua aspek komputer dengan beberapa penekanan atau untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sehingga ini memungkinkan adanya kontrol komunikasi jaringan yang lebih baik. Nah, kontrol ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Linux. Selain itu, fleksibilitas yang disediakan oleh Linux ini merupakan fitur yang dibutuhkan oleh SOC. Nah, seluruh sistem operasi ini bisa disesuaikan untuk menjadi platform analisis keamanan yang sempurna, yang sangat sesuai dengan kebutuhan SOC. Salah satu contohnya, ini adalah aplikasi Swil. Ini adalah konsol analisis keamanan siber yang versi khusus Linux. Aplikasi ini disebut sebagai Security Union. Nah, Security Union ini adalah rangkaian tools open source yang saling bekerja sama untuk melakukan analisis keamanan jaringan. Nah, jadi semua toolsnya sudah diatur sedemikian rupa, ya, karena sifatnya open source, saling berinteraksi sehingga memudahkan analisis keamanan. Ini adalah beberapa jenis software yang dibutuhkan dalam SOC. Yang pertama adalah Network Packet Capture Software. Ini adalah tools yang cukup penting di SOC untuk melakukan analisis, karena tools ini memungkinkan
kita sebagai analis untuk mengamati dan memahami setiap detail transaksi di jaringan yang lewat. Nah, salah contohnya adalah Wireshark. Ini adalah tools penangkap paket atau paket capture yang sangat populer. Kemudian ada malware analysis tool. Ini adalah tools yang memungkinkan analisis untuk menjalankan dan mengamati eksekusi malware dengan aman tanpa resiko. Tentu saja saat kita menganalisis malware, kemudian menjalankan malware tersebut, itu resikonya sangat berbahaya. Kemudian tools berikutnya adalah IDS atau Intrusion Detection System. Ini adalah tools yang digunakan untuk pemantauan dan inspeksi traffic secara real time. Nah, jika ada traffic yang mengalir dan cocok dengan salah satu rule yang sudah diterapkan, misalnya rule yang mencurigakan, maka akan ada tindakan yang harus diambil atas kejadian tersebut. Misalnya rule ini trafiknya teridentifikasi akan melakukan DDoS atau melakukan DOS, maka dilakukan pencegahan sebelum terjadi DOS atau DDoS. Kemudian firewall, ini adalah software yang digunakan untuk menentukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, apakah trafik yang lewat itu diizinkan masuk di jalur tertentu, di dalam jaringan, misalnya di port-port tertentu. Nah, karena jaringan ini bisa menghasilkan entry log dalam jumlah yang cukup besar atau sangat besar bahkan, maka dibutuhkan software untuk mengelola log atau file log dan bisa memfasilitasi pemantauan terhadap log tersebut. Berikutnya adalah Security Information and Event Management atau SIEM. Ini menyediakan analisis real time dari peringatan dan entry log yang dihasilkan oleh tools-tools jaringan seperti IDS atau firewall tadi. Kemudian berikutnya adalah sistem ticketing. Nah, ini misalnya penugasan ticketing system, pengeditan, dan perekaman yang dilakukan melalui sistem manajemen ticketing. Nah, ketika ada peringatan keamanan, ya, biasanya umumnya peringatan tersebut akan diberikan ke analis keamanan melalui sistem ticketing. Nah, komputer Linux yang digunakan di SOC umumnya berisi tools-tools yang dilakukan untuk melakukan pengujian keamanan dengan cara penetrasi ke sistem yang akan diuji. Ini sering disebut sebagai pengujian penetrasi atau pen test atau pen testing. Ini adalah proses untuk mencari kerentanan dalam jaringan atau dalam sebuah komputer dengan cara menyerang komputer tersebut atau menyerang jaringan tersebut. Nah, di dalam sistem Linux tersebut umumnya terdapat beberapa paket generator ya untuk mengenerate paket yang dikirim, kemudian port scanner, kemudian ada proof of concept exploits, dan beberapa tools-tools lain yang digunakan sebagai pentest. Distro yang paling umum ya digunakan untuk melakukan pentesting ini adalah Kali Linux. Di Kali Linux ini sudah disediakan banyak sekali tools penetrasi di dalam satu distro Linux. Jadi ketika kita menggunakan Linux, ya kalau menggunakan Kali Linux, kita tidak perlu lagi menginstall paket-paket yang berkaitan dengan pengujian atau penetrasi terhadap sistem atau jaringan. Nah, di Kali Linux juga sudah dikategorisasikan ya beberapa toolsnya. Ini kebutuhannya tools untuk melakukan scanner itu apa saja, tools untuk melakukan ini apa saja. Jadi sudah dikategorisasi. Jadi lebih mudah penggunaannya, apalagi untuk yang belum mengetahui kegunaan masing-masing tools tersebut. Apakah harus ke Linux? Ya sebenarnya tidak harus ke Linux ya. Kita bisa menggunakan distribusi Linux apa saja. Yang penting tahu tools yang digunakan misalnya untuk melakukan port scanner apa. Jadi kita perlu install, misalnya Nmap, berarti kita harus install Nmap. Kemudian kita membutuhkan tools untuk apa, nanti kita install sendiri. Tapi kalau di Kali Linux, kita sudah tidak perlu menginstall kembali tools-tools tersebut, ya karena sudah disediakan.